Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani. Senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang tentu pernah mengalami sakit tanpa terkecuali. Dalam kondisi sakit, selain pergi ke dokter dan minum obat, umat muslim juga dianjurkan untuk berdoa seraya berikhtiar untuk memohon kesembuhan. Ada kalanya kita berusaha sekuat tenaga untuk melakukan segala cara agar sembuh dari penyakit. Namun, sebagai manusia, terkadang ada beberapa hal yang di luar kendali kita. Hal tersebut membuat kita akhirnya hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa yang bisa kita panjatkan agar diangkat penyakit yang mengidap pada diri kita. Penyakit tentu bisa menyerang siapa saja dan kapan saja. Bukan perkara mudah menyembuhkan satu penyakit apabila sudah terlambat diketahui atau diatasi. Terlebih lagi, jika penyakit tersebut merupakan penyakit yang tergolong mematikan. Namun tidak ada halangan bagi Allah Subhanahu wa taala atas penyakit yang diderita hamba-hambanya. Atas izin dari Allah, penyakit bisa disembuhkan sebab Dia menciptakan penyakit sekalian dengan obatnya. Perlu usaha keras dan doa yang tulus agar penyakit dapat segera disembuhkan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa meminta kesembuhan dari sakit sebaiknya dibaca saat diri sendiri atau orang lain sedang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca doa saat beliau sendiri sakit atau saat menjenguk orang lain agar segera diberi kesembuhan. Rasa sakit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam menganjurkan agar membaca doa saat merasakan sakit, yang dimana tujuannya adalah meminta ampunan dan kesembuhan agar rasa sakit atau penyakit yang kita alami bisa disembuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186.
Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang doa sembuh dari penyakit yang bisa kita baca ketika kita sedang sakit atau bisa kita amalkan setiap ba'da sholat. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Terdapat satu riwayat yang diabadikan di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang Nabi Ayub alaihi salam. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kita tahu bahwa Nabi Ayub alaihi salam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu penyakit yang sangat mematikan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sampai dikisahkan ketika Nabi Ayub alaihi salam diberi ujian penyakit oleh Allah, orang-orang dari kaum beliau sampai mengusirnya karena dikhawatirkan penyakit tersebut dapat menular kepada orang lain. Dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, Nabi Ayub alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa membacakan doa, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang Maha Penyayang. Seketika Nabi Ayub alaihi salam diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit beliau, penyakit yang mematikan. Ini merupakan contoh bagi kita ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu penyakit, apapun penyakitnya, kita harus senantiasa menerima atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Dan jangan pernah kita berputus asa untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut sekaligus memberikan contoh bagi kita bahwa ketika kita sakit, senantiasa membaca doa tersebutlah agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tersebut bisa kita amalkan tatkala kita sedang sakit, atau bisa kita amalkan setelah melaksanakan sholat fardu. Dengan senantiasa membaca doa tersebut, insya Allah segala penyakit yang kita derita akan Allah angkat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa tersebut adalah Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Bisa kita amalkan setiap setelah melaksanakan sholat fardu sebanyak minimal 3 kali. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari berbagai penyakit yang mungkin kita tidak dapat menanggulanginya.
Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.